Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam kajian majelis ilmu. Kurang gede volumenya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum kita mulai, ibu-ibu suaranya, Bu. Ibu-ibu datang ke sini mau pengajian, bukan mau ngerumpi. Bahasan kita di malam hari ini tentang anak dan mendidik anak, seperti apa pandangan dan petunjuk Al-Quran di dalamnya. Pertama, kita bicara tentang anak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang anak di dalam Al-Quran. Pertama, Allah mengatakan di surat Al-Kahfi pada ayat 46, Allah mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak, harta dan anak-anak adalah zina, keindahan dunia. Harta dan anak-anak adalah keindahan dunia. Wal baqiyatu salihat, sedangkan ketaatan, amal saleh lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya, dan lebih baik keinginan untuk kedepannya. Artinya ayat ini secara redaksional menjelaskan bahwa anak itu memang perhiasan dunia, menjadikan kehidupan di dalam keluarga, di dalam rumah itu menjadi indah kalau dipenuhi dengan anak-anak. Ini pernyataan Al-Quran. Begitu juga harta. Harta ini keindahan dunia, dan manusia memang suka dengan hal-hal yang seperti itu. Zuyyina linnasi hubbu syahwat, dan itulah memang keinginan manusia, pengen memiliki anak, pengen memiliki harta. Ini harapan dan keinginan setiap orang. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan anak itu perhiasan dunia, keindahan dunia? Para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah anak itu tidak ada nilainya dan tidak ada manfaatnya bagi Anda di akhirat nanti. Itu hanya sekedar hiasan aja di dunia. Subhanallah. Cobalah lihat, jadi kayak hiasan. Hiasan itu hanya sekedar sesuatu yang menjadikan indah. Apakah ini bermanfaat buat saya di kemudian hari? Manfaat tidak. Anda punya hiasan di rumah, hiasan dinding, hiasan ini, atau Anda punya rumah yang indah, punya mobil yang indah. Apakah mobil, rumah yang indah itu bermanfaat buat Anda? Hah? Ya apa tidak? Enggak. Tapi apakah itu hiasan, kesenangan atau bukan? Iya. Itu kesenangan, itu keindahan. Jadi anak pun sama.
Anak itu keindahan, anak itu kesenangan. Tapi apakah di kemudian hari anak itu bermanfaat buat Anda? Secara prinsip tidak. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa maksud dari firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 46 itu adalah ai laisa wara'a dzalika syai'. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah di tafsirnya, bahwa tidak ada manfaat sedikit pun dari semua itu. Hanya keindahan doang, nggak ada manfaat apa-apa di situ. Wa annalladzi yabqa lil insan, sesuatu yang bermanfaat buat manusia dan akan kekal bersama dia dan akan memberikan banyak kemudahan buat dia. Yang baik buat manusia, yang memberikan kemudahan buat dia, dan yang memberikan kekekalan buat dia. Jadi kekal ini, kebaikannya jadi kekal, kemudahan jadi kekal. Apa itu? Yaitu al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbik. Apa makna baqiyat shalihat? Ketaatan. Kewajiban kita kepada Allah, amalan-amalan sunnah, dan berbuat baik dengan sesama manusia. Kewajiban kita terhadap sesama manusia ini yang mengekalkan kita. Adapun anak-anak, ini hanyalah keindahan dunia saja, dan itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun nanti di kemudian hari buat Anda. Yang bisa memberikan manfaat, kebaikan, pahala yang besar buat kita semuanya, dan itu yang kekal buat kita, memberikan kemudahan-kemudahan buat kita, adalah iman dan amal soleh kita. Ini satu prinsip, bahwa prinsip dasar anak itu keindahan, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat buat kita. Faham poin ini? Poin yang kedua, Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang sudah beriman tadi, memfokuskan diri dengan iman dan amal saleh, jangan sampai anakmu itu yang merupakan itu adalah keindahan dunia, jangan sampai keindahan itu menjadikan kalian itu lupa dari ketaatan Anda kepada Allah. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memfokuskan diri untuk iman dan amal saleh. Fokus Anda dengan iman dan amal saleh. Jangan sampai harta dan anak-anak Anda itu menjadikan Anda lupa akan kewajiban utama Anda yang tadi itu. Faham? Nyambung tidak? Nyambung. Yang lain ini nyambung apa enggak? Yang pertama apa tadi? Anak itu hiasan, tidak ada manfaat di balik itu. Yang manfaat itu adalah iman dan amal saleh. Yang kedua, fokuslah Anda dengan amal saleh Anda. Jangan sampai anak yang notabene adalah hiasan Anda, hiasan dunia keindahan, melupakan Anda dari iman dan amal saleh. Oke. Berikutnya, ini senada dengan itu yang ada di surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah, berilmulah, fahamlah, belajarlah. Maksudnya wa'lamu, belajar, pelajari Quran, pelajari petunjuk Rasul SAW. Tentang apa? Bahwa harta yang kamu miliki, anak yang kamu miliki, yang tadi itu hanya keindahan, itu bisa menjadi ujian berat buat kalian. Artinya apa? Artinya harta Anda dan anak Anda itu
bisa memalingkan Anda dari tujuan Anda, yaitu iman dan amal saleh. Itu ujian, hati-hati. Ya, jadi yang kedua tadi apa bedanya? Fokus kamu di dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Fokus kamu di sini. Jangan sampai dilupakan oleh hiasan, yaitu anak. Yang ketiga, Allah menyatakan bahwa memang anakmu itu bisa memalingkan kamu loh. Hati-hati kamu. Jadi yang ketiga, anakmu memang benar-benar bisa memalingkan Anda dari iman dan amal saleh. Faham tidak bedanya? Faham atau belum? Tidur. Ulang. Tidur. Mas, jangan tidur, Mas. Kamu tidur tak suruh duduk di sini nanti. Ibu-ibu jangan ngobrol. Ya, ngobrol disunat. Dengerin ya. Yang pertama tadi apa? Anak itu apa? Hiasan. Tidak ada manfaat dari hiasan. Yang manfaat apa? Iman dan amal saleh. Yang kedua apa? Fokus Anda untuk keimanan dan ketaatan kepada Allah. Tapi hiasan ini bisa memalingkan. Bisa memalingkan Anda. Yang ketiga apa? Anakmu bukan bisa lagi, memang dia akan menghalangi Anda untuk taat sama Allah. Ujian. Anakmu memang bisa menghentikan Anda untuk ibadah. Anakmu ini. Ya, dengan dasar sibuk ngurusin anak, sibuk mencari harta untuk anak, akhirnya ibadahnya jadi apa? Bubar, buyar semuanya. Makanya Allah bilang apa? Wallahu indahu ajrun azim. Pahala di sisi Allah. Ingat, kembali lagi Anda ke iman dan amal saleh. Jadi yang ketiga, memang anakmu akan berhenti di tengah jalan, menghalangi Anda untuk jalan menuju Allah. Dengan dalih apa? Sayang. Sehingga endingnya apa? Endingnya adalah di surat Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri kalian. Ini disebutkan di antara istri-istrimu. Berarti istri berapa jumlahnya? Ya, itu sok kenceng aja ngomong Farid. Ya, Farid sok kenceng bisa ngomong. Istrinya ngikut aja di situ. Jadi dia, wahai orang-orang yang beriman, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Berarti endingnya yang keempat ini apa? Terwujud. Nah, terrealisasi benar nyata bahwa Anda sudah jauh dari iman dan ketaatan kepada Allah gara-gara sama. Gara-gara anak. Faham bedanya? Empat ini. Hiasan, fokus dengan iman dan amal saleh, ya kan? Fokus dengan iman saleh. Anakmu hati-hati loh, anakmu bisa memalingkan. Yang ketiga, anakmu memang akan berhenti di tengah jalan untuk menghalangi kamu. Yang keempat, memang terjadi, anakmu jadi musuh buat kamu nanti. Dicontohkan oleh penulis buku Tarbiyatul Aulad, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau bilang, banyak orang yang berdalih sayang dengan anaknya. Dalih sayang, kasihan, tapi dia tidak membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Alasannya apa? Sayang, dia masih kecil. Masih kecil, biarin aja.
Nah, dia dalih sayang. Berarti apa? Anakmu ini berhenti memalingkan, dia berhenti di tengah jalan. Dia memalingkan Anda dari ketaatan kepada Allah. Masih kecil nggak usah dijilbabin. Masa udah umur masih SD dijilbabin? Nanti kalau sudah haid baru Anda jilbabin nih perempuan. Mulai dia berhenti di tengah jalan. Anda ya udahlah, lembek. Nah, nanti akan muncul endingnya yang keempat, memang dia musuh Anda. Apa itu? Ketika dewasa Anda yang kalah sama dia. Terjadi nggak? Terjadi? Terjadi. Contoh yang banyak disebutkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun, disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh beliau. Nanti akan muncul satu masa di mana perempuan-perempuan itu ikut berdagang. Depannya di mana perdagangan itu, bisnis itu menjadi tujuan utama orang hidup. Dan istri-istrinya pun ikut dagang, ikut usaha. Istrinya ikut usaha, ikut dagang, dan istrinya pun akhirnya keluarganya mendorong dia untuk memutus silaturahim dengan keluarganya. Berarti keluarganya dia, istri dan anaknya sudah menjadi fitnah, penghalang bagi dia untuk iman dan taat. Apa itu? Dalih sayang sama istri, dalih sayang sama istrinya, dalih takut istrinya marah sehingga dia tidak lagi teleponan sama ayah dan bundanya, sehingga dia tidak lagi ngirim duit ke orang tuanya dan ke saudaranya yang nggak mampu. Kenapa? Karena kalau dia ngirim duit ke ayahnya, ke ibunya, istrinya tahu, ngamuk dia. Ngirim duit ke ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, ngamuk dia luar biasa. Akan keluar kata-kata dari dia, suamiku pengkhianat, suamiku pembohong. Itu bahasanya dia nanti. Mohon maaf loh ibu, saya bukan memojokkan, ini contoh doang. Di sini nggak ada, ini cuma di kota besar aja. Sini nggak ada. Jadi ini realita bahwa keluarganya dia sudah menjadi apa? Musuh bagi dia, sehingga dia tidak lagi berbakti sama orang tuanya. Karena apa? Menjaga perasaan istri. Nah ini berlaku sama istri, tapi tidak berlaku berbalik, jarang berlaku berbalik. Yaitu apa? Suami menghalangi istri untuk berbakti sama mamanya. Sangat jarang kasus itu terjadi. Makanya kalau saya ditanya ada ikhwan-ikhwan yang mau nikah, Ustaz saya mau nikah. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik. Sudah punya rumah Anda? Belum. Sudah ada kontrakan yang sudah disiapkan? Belum. Apa sarannya? Saran saya, Anda tinggal di rumah istrimu saja. Kamu tinggal di rumah istrimu, mertuamu aja, keluarga istrimu. Kenapa? Kalau Anda tinggal di rumah istrimu, keluarga istrimu, Anda akan menjadi Muhammad bin Salman. Faham maksud saya? Anda akan nanti sudah tua nggak usah ikut campur. Ikut campur aja dia. Anda akan menjadi Muhammad bin Salman. Apa? Anda akan jadi putra mahkota di sana nanti. Anda dimanja sama siapa? Mamanya dia manja Anda. Tapi kalau Anda suruh istrimu tinggal di rumahmu sama mamamu sama ayahmu,
akan terjadi pertarungan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak pernah juntung kelarnya sampai sekarang, berabad-abad lamanya. Ya, sudah Mas. Ini akan jadi musuh. Akhirnya apa? Anda berantem sama ibumu, sama ayahmu, gara-gara kamu membela istri. Ini contoh musuh adu. Mereka jadi adu. Dulu Anda rajin berderma, sedekah, tapi berdalih untuk kebutuhan anak-anak, Anda menjadi orang bakhil bin pelit. Semua berdalih untuk kebutuhan anak. Akhirnya sholat pun Anda tinggalkan. Nanti dulu sholat. Kenapa? Ngurusin anak di rumah. Sholat berjamaah sudah mulai ditinggalkan Mas. Gara-gara apa? Ngurusin anak. Loh, istrinya kemana? Sibuk dia, ada pekerjaan lain, Anda ngurusin. Sholatnya mana? Nanti. Kajiannya mana? Aduh, afwan akhi, anak belum bisa nih, lagi ngurus anak. Jadi baby sister dulu di rumah. Ya, ternak teri, nganter anak, nganter istri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panas semua kupingnya. Oke. Nah, ini muqaddimah, pengantar. Faham? Nah, inilah kondisi keluarga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi harapan kita semuanya apa? Harapannya adalah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini yang diharapkan kan? Apa itu qurrata a'yun? Apa artinya qurrata a'yun? Nah, ini di surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaqulun, mereka orang-orang beriman ini berdoa mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, menggunakan sifat rububiyah, tauhid, yaitu zat yang mencipta, zat yang mengatur, memberi rezeki, ngasih hidayah, ngasih kenikmatan, ngasih kebaikan. Wahai zat yang memiliki kemuliaan-kemuliaan ini semuanya, hablana, karuniakan kepada kami. Apa bentuk karuniahnya? Min azwajina wa dzurriyyatina, yaitu istri dan anak-anak, qurrata a'yun. Yang apa itu? Kalau saya melihat dengan mata saya, hati saya senang. Kenapa? Karena anak saya juga beriman dan beramal saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini siapa? Ayahnya, bundanya, dan anak-anak kami jadi imam, panutan buat teman-teman dan tetangga dan keluarga. Anakku jadi panutan, bapaknya jadi panutan, mamanya jadi panutan dari kesolihan dan keimanan, ketaatan dia kepada Allah. Ini kan yang diharapkan. Nah, ini yang enak Ustaz didengar. Emang iya, makanya ini jadi apa? Doa yang dipanjatkan setiap saat. Melihat anaknya senang. Kenapa anaknya taat dan beramal saleh? Hatinya bangga bapaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya apa? Ya Rasulullah, perempuan mana yang paling mulia? Kalau Anda ngelihat dia nyenengin kamu. Sama kan? Kamu ngelihat istrimu itu menyenangkan kamu. Sehingga lahirlah apa? Sakinah. Apa sakinah itu? Sakinah itu adem ayem bahasa Inggrisnya. Inggris Timur. Tenang hati Anda, bangga.
Anda tidak perlu lagi melihat di pinggir jalan perempuan-perempuan cantik, tidak akan melihat Anda. Anda tidak akan melihat lagi manusia-manusia yang bergentayangan di pinggir jalan itu. Anda tidak akan melihat lagi. Kenapa? Saya melihat istri saya saja sudah cukup, hati saya bangga dan senang dengan dia. Sama, Anda ngelihat anakmu mas, senang mas, bangga. Mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh dan taat. Kok bisa ayahnya senang melihat dia? Ya, karena ayahnya sendiri taat dan beriman, sehingga ayahnya tahu apa ini iman, apa itu taat, mana ketaatan, mana bukan, sehingga ayahnya pun bisa menikmatinya. Tapi kalau bapaknya tidak beriman mas, dia tidak akan tahu mana taat dan mana yang bukan, sehingga dia sendiri tidak bisa menikmati mas. Tak kasih contoh. Suatu hari di satu desa, cerita ini, selesai daurah, daerah dingin, habis daurah, ngilangin capek, duduk sebentar, lalu teman-teman kajian bikin kopi. Gilinglah kopi, digiling manual pakai tangan. Di situ ada 2 orang bapak-bapak dari penduduk desa yang duduk nemenin kita, jaga. Jadilah kopi ini, kopi asli kan, baru digiling. Bapak ini sudah selesai ngopinya. Saya tawarin, Pak mau kopi? Sudah Pak, tadi sudah ngopi, ini gelasnya. Pak ini kopi asli. Ini asli Pak, mahal Pak, saya bilang begitu. Ah, cukup Pak saya kopi ini. Kopi apa? Kopi kapal api umpamanya. Cukuplah dia di sini katanya dia. Tetap saya tuangin, cobain Pak. Orang desa kalau digituin kan dia nggak mau nolak. Nggak enak kan, malu, apalagi orang Jawa ya. Diminum lah. Coba bayangin antara kopi sesaset berapa itu? Ya sudahlah. Diminum nih kopi yang asli ini. Nggak enak Pak. Dia tidak bisa membedakan barang berkualitas sama barang yang receh. Faham maksudnya? Begitulah. Kalau orang tuanya sendiri tidak taat, tidak beriman, berarti dia tidak tahu anak saya beriman atau taat, istri saya beriman atau taat, sehingga dia tidak bisa mengukur karena dirinya sendiri tidak ada, tidak melakukan. Faham enggak maksud saya? Pepatah Arab bilang faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, dia enggak bisa memberi. Di saat orang tua qurrata a'yun, melihat anaknya senang, bangga hatinya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri taat, sehingga dia bisa merasakan ketaatan dan menikmati. Tapi kalau orang tuanya nggak taat, ngapain sih kamu sekolahin tuh sekolah di sana-sana? Sekolah Islam, aduh belajar Quran, belajar ngaji, itu nanti aja udah gede. Yang penting anak itu belajar adalah sesuatu yang bisa membantu logika, berpikir, intelektual anak tumbuh. Kenapa? Karena dianya sendiri tidak ada ketaatan, sehingga dia tidak merasakan nikmatnya sebuah ketaatan dan keindahan itu. Faham? Jadi kesimpulannya apa? Waktunya singkat. Kesimpulannya apa mas? Pertama, untuk mewujudkan harapan tadi, anak yang qurrata a'yun, anak yang waja'alna lil muttaqina imama. Apa caranya? Satu, berarti dimulai dari siapa? Dari orang tuanya, ayahnya, ibunya. Harus taat dulu sehingga Anda bisa merasakan dan menikmati. Anda akan menikmati, baru Anda bisa melihat indahnya ketaatan itu. Yang kedua,
Anda akan menjadi qudwah di sana. Anda akan menjadi suri tauladan bagi anak Anda dan bagi istri Anda, wahai laki-laki. Karena pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah melihat dan mendengar. Saya bolak-balik bilang sama orang tua, sama guru, pendidikan itu melihat dan mendengar. Apa itu? Suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswah hasanah itu apa? Uswah hasanah itu kan artinya melihat, mendengar sehingga dicontoh. Orang tua harus menjadi uswah hasanah. Ini pendidikan, cara yang paling jitu sudah. Anda mau bicara ke sana kemari tentang pendidikan anak, model begini, alah, cuman kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong, Mas. Intinya pendidikan anak itu sama siapa? Suri tauladan yang baik. Kenapa para sahabat itu menjadi orang yang paling mulia? Kenapa? Kenapa sahabat itu menjadi orang yang paling mulia? Karena beliau apa? Mereka melihat siapa? Mendengar siapa? Bahkan tak tanggung-tanggung mereka mendengar Jibril ngaji. Kenapa para tabi'in generasi kedua itu menjadi umat Rasul paling mulia setelah sahabat? Kenapa? Karena mereka melihat siapa? Sahabat. Siapa yang mereka dengar? Sahabat. Kenapa para ulama itu menganjurkan kita untuk duduk bergaul bermain dengan orang soleh, rajin bergaul duduk dengan orang yang berilmu? Kenapa? Agar mata kita, telinga kita mendengar kebaikan. Oke? Sekarang anak kita ngelihat siapa, mendengar siapa? Orang tua, guru. Iya, tapi sekian persen. Ya, sekian persen. Di pondok, ya berarti 100% dong. Oh, sekolah full day. Oh ya, berarti persentasenya gede itu guru tuh. Orang tua tinggal sore jam 7, jam 8 tidur tuh anak capek. Semua akan menjadi suri tauladan. Orang tua jadi suri tauladan, guru jadi suri tauladan. Jangan sampai suri tauladan anak Anda itu jelek, buruk. Kok bisa Ustaz? Ya, karena yang dilihat dan yang didengar itu akan masuk ke dalam hati, dan itulah yang namanya memori otaknya dia. Gak percaya? Oke, contoh nih Mas, ada temen nyekolahin anaknya di sekolah Arab Saudi dari TK, lulus TK 2 tahun, nih anak ngomong Arabnya sudah kayak orang Arab Mas. Ainnya itu mantep gitu, udah belanja di pasar Arab sono ainnya dia. Dotnya udah mantep tuh dia. 2 tahun Mas, bangga telepon saya. Ustadz, anak saya lulus TK, bahasa Arabnya mantep Ustadz, luar biasa. Bangga luar biasa maksudnya. Keren bahasa Arabnya, ngajinya bagus. Liburan Mas, sekolah. Kakeknya telepon, cucuku bawain sini, mumpung liburan sekolah kan. Oh iya ya, ya udah bawa kemari ke kampungnya. Selama liburan biar tinggal di sini, aku kangen sama cucuku. Ya udahlah, akhirnya si anak dikirim ke rumah kakek neneknya. Sebulan apa 2 bulan, liburnya lama, sekolah asing. Setelah itu balik lagi karena masuk SD kelas 1, hampir 2 bulan. Kakeknya tinggal di mana? Di Madura. Akhirnya belajar bahasa Arab 2 tahun, bablas angin nih Mas, wes Mas. Hilang bahasa Arab 2 tahun, diganti pakai bahasa Madura dalam 2 bulan.
Ya kan? Inilah namanya apa? Pendidikan. Yaitu apa? Melihat dan mendengar. Anak Anda setiap hari kalau Anda biarin keluar ke pantai, nanti dia akan keluar dari rumahmu pakai celana dalam sama kaos oblong tok nanti, Mas. Ya, dia akan keluar dari rumah pakai kaos singlet sama celana dalam. Kenapa? Bagi dia itu lumrah, karena itu yang di memori otaknya dia. Bahwa keluar rumah itu pakai baju ini. Itulah pendidikan dengan suri tauladan. Tapi sekarang yang dilihat siapa? Mamanya sama bapaknya. Hati-hati pergaulan anak Anda, khususnya di lingkungan Anda ini. Saya pribadi menilai mending anakmu nggak keluar rumah daripada anakmu keluar rumah memiliki penilaian bahwa pakaian cewek itu kaos singlet sama celana dalam. Ya tidak? Di Jakarta anak-anak kecil kalau bicara apa? Anjir lu. Tahu anjir nggak? Anjir itu singkatan dari anjing. Bapaknya pun kalau ngomong gitu, anjir lu. Anjir gue nih. Kalau orang dulu sialan kan gitu kan. Tapi sekarang udah enggak, itu kata sialan itu nggak dipakai, Mas. Mama saya minum tumpah, anjir gue gitu, Mas, bahasanya, Mas. Anjir itu singkatan anjing. Tapi itu bahasa sudah di mulut. Jadi anak kecil kalau ngomong semua gitu. Inilah, Mas, pendidikan dengan apa namanya? Uswah hasanah. Ini waktunya pendek. Jadi gimana caranya mendidik anak? Ku anfusakum, mulai dari diri kamu, Mas. Anda bapaknya ini yang soleh, Mas. Jangan Anda ngelarang anakmu ngerokok, tapi di kantongmu ada rokok, Mas. Nyuruh anakmu sholat ke masjid, bapaknya duduk selonjor mainan HP, nggak sholat, nggak ke masjid. Ngelarang anaknya ngomong kasar, tapi bapaknya ngomong kasar. Ngelarang anaknya maki-maki, mamanya cerewet di rumahnya. Anda memberikan memori yang negatif pada anakmu. Siapa? Anda sendiri, Mas. Buah jatuh bukan di rumah tetangga. Tapi kalau jatuh di rumah tetangga, berarti Anda yang lalai. Anda membiarkan anak Anda keluar, lalu yang dilihat yang tadi itu, Mas. Keluar di jalan, minum, beli minuman di pinggir jalan, tapi ternyata yang diminum adalah gambar bintang. Kenapa? Karena di warung banyak jualan gambar bintang. Saya ngelihat itu minum kok ya, itu minum ya, aku beli minum sama temanku di situ. Berarti apa? Buah jatuh di rumah tetangga. Paham, Pak? Deh, saya kira sampai di sini. Habis Isya sholat, kita buka forum tanya jawab. Pembahasan ini panjang, Mas. Anda kajian seminggu juga nggak kelar-kelar ngobrol bahasa. Ya, intinya saya hanya menggarisbawahi bahwa mendidik anak dimulai dari mata dan telinga. Siapa yang dilihat anak dan siapa yang didengar oleh anak, itulah pribadi dan karakter anakmu. Faham? Kita lanjutkan habis sholat. Kita menyebutkan dari kondisi anak ya. Di dalam Al-Quran ada berapa poin tadi? Yang pertama, yang kedua, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ada hadiahnya. Hah? Fadal. Pertama apa? Perhiasan. Apa yang dimaksud perhiasan? Harta anak. Iya, harta anak, istri, perhiasan. Maksudnya perhiasan itu apa?
dilihat menyenangkan. Terus apakah bermanfaat buat dia? Tidak. Yang manfaat apa? Apa yang manfaat? Kewajiban kepada Allah amal saleh. Fadhal. Terus yang kedua, siapa yang menjawab dari? Silakan Mas. Fokus pada apa? Fokus pada amal saleh. Terus udah. Yang ketiga, memang akan menjadi ujian anak. Fokus pada amal saleh dan anak menjadi ujian. Nah, itu yang kedua, ya kan? Fadhal, enggak apa. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Yang ketiga apa? Angkat tangan dulu lah. Ada yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Nanti saya kasih hadiahnya. Yang ketiga artinya anak akan benar-benar bisa memalingkan, berhenti, ya, dia berhenti dan dia bisa menghalangi orang tua dari berbuat ketaatan. Fadhal, kasihkan lewat bawahnya aja. Ini buku tafsir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang saya susun. Yang keempat, siapa yang mau jawab? Ibu-ibu dulu. Apa Bu? Pakai mic, angkat tangan pakai mic-nya. Ya. Yang keempat, anakmu akan berhenti di tengah jalan untuk menghalangi dari keislaman. Ya, anakmu akan berhenti di tengah jalan menghalangimu. Artinya apa? Anak benar-benar sudah menjadi apa? Musuh. Nih, tak kasih buku cara ngitung duit Ibu. Ngitung warisan. Oke, adakah satu ayat tadi yang menggambarkan tentang harapan dan keinginan setiap orang tua anaknya? Ini angkat tangan duluan. Apa ayatnya? Ya baca. Faham? Apa tadi ayatnya? Barakallahu fiik. Rabbana hab lana min azwajina. Ada dua komponen makna di sana di ayat ini. Sabar. Nah ini yang dari tadi Bapak ini angkat tangan kesian. Apa Pak dua komponennya apa? Pertama, menyenangkan hati karena ketaatan dan amal solehnya. Yang kedua, jadi panutan. Ya, Bapak milih yang mana? Yang tafsir atau ngitung duit Pak? Tafsir aja. Berarti nggak butuh duit Pak ya? Fadhil. Oke, pendidikan, mendidik anak yang paling jitu. Apa Ibu? Apa Ibu? Mendidik anak yang paling jitu. Tadi mengandalkan apa? Ada yang angkat tangan dong, biar ada hadiahnya. Nah ibu-ibu dulu gantian, kasihan. Mana mic-nya? Silakan. Apa Bu? Pendidikan, mendidik anak yang paling jitu caranya dengan apa? Waduh rame. Terus hadiahnya buat siapa itu? Ya, mendengar dan melihat. Masya Allah. Nih hadiahnya buat yang bawa megang mic. Ya. Mendengar dan melihat. Maksudnya apa itu? Suri tauladan. Saya tambahkan satu lagi caranya, yaitu dengan apa? Kelembutan. Nah, dengan apa? Kelembutan. Lembut dalam berbicara, lembut dalam bersikap. Artinya apa?
walaupun anak Anda itu salah, tetap kelembutan itu akan menjadi indah. Ya, walaupun anak Anda salah, tetap lembut itu menjadi prioritas. Anak Anda mainan handphone terus, tetap lembut itu menjadi prioritas. Yaitu apa? Menegur dengan kelembutan. Ya, kekerasan itu tidak menghasilkan apapun, melainkan anak akan malah jadi lari pada diri Anda. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu pasti akan melahirkan keindahan. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kelembutan, maka kondisinya akan berubah menjadi keburukan, kehinaan. Anak Anda akan melawan kalau Anda bentak-bentak dan Anda marah. Lembut akan menjadikan semua itu akan apa? Akan indah. Ya, kucing saja kalau kita lembutin dia akan nurut. Ya, binatang pun, anjing pun kalau Anda lembutin dia akan nurut sama Anda. Apalagi siapa? Manusia. Nah, inilah mulai dari qudwah hasanah, contoh yang baik, kemudian dengan cara apa? Kelembutan. Yang ketiga, mendampingi. Nah, pendampingan itu apa? Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah, duduklah bersama mereka yang beribadah. Artinya apa? Main sama anak, duduk sama dia, bergaul sama dia, main sama dia. Nah, ini namanya pendampingan. Dari situ Anda akan bisa membimbing. Ustaz, anak saya nggak kecil-kecil, udah gede-gede. Sama, anak Anda sudah yang perempuan udah perawan-perawan umpamanya. Yang laki udah dewasa-dewasa, tetap duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, bermain sama mereka, bercanda sama mereka. Ketika ada kesalahan, ada kekurangan, maka Anda dengan mudah untuk menegurnya. Tapi kalau Anda jauh dari dia, maka Anda sulit menegur dan menasehati, dan dia tidak akan curhat sama Anda kalau ada masalah. Nanti curhatnya sama teman, itu yang berbahaya. Tapi kalau Anda dekat, bergaul, bermain, walaupun anakmu sudah dewasa, udah perawan, udah apa, tetap dekat, bergaul dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ngobrol. Nanti kalau ada masalah dia ngomong. Nah, disitulah Anda akan memberikan saran. Artinya Anda orang tua jadi teman buat dia. Anda jadi apa? Jadi teman buat dia. Ini yang zaman sekarang sudah mulai apa? Langka. Ya. Uswah hasanah, suri tauladan juga udah langka. Kelembutan sudah juga langka. Semua serba diomelin dan dibentak-bentak. Menuntut anak tapi dia tidak jadi suri tauladan. Apalagi mau bergaul dan duduk dengan dia. Sudah langka. Orang zaman dulu itu jamaah makan bareng-bareng sama orang tua, kan gitu ya. Dulu abah saya rahimahullah, itu umi saya rahimahullah, kita pulang sekolah atau main gitu ya, nih lapar, abah kita belum makan, jangan coba-coba Anda, nih lapar nih, enggak, tunggu abimu belum makan, nunggu kita jamaah. Nunggu, udah datang habis kita duduk di meja makan. Kita mau ngambil duluan, tidak boleh. Adabnya tidak ada. Tidak, dulu. Biar Abi dulu yang ngambil. Kita diajarin begitu jemaah. Ngobrol, nanti habis makan, ngobrol bareng-bareng, enak. Ini kedekatan ini yang kita sekarang ini merindukan itu dengan anak-anak kita. Ya, masih kecil mungkin Anda akan senang bermain, tapi kalau sudah gede Anda malas untuk bergaul. Padahal sama saja anak tetap anak, walaupun udah gede, udah SMA, perempuan sekalipun tetap anak, kuliah tetap anak. Kalau Anda peluk anakmu yang sudah gede, udah perawan itu, bangganya dia sama ayahnya dia. Disitulah kedekatan yang luar biasa.
Anda nasihati, dia akan dengar. Dia akan menghargai Anda. Penghargaan terhadap diri Anda itu menjadikan dia patuh sama Anda, segen sama Anda, jemaah. Nah, sekarang semua sudah mulai apa? Jauh, dan yang diandalkan hanya apa? Uang jajan dipenuhi. Ya tidak? Uang jajan dipenuhi. Oh, anaknya dibikinin grup WA, buat apa? Makna ayat yang di surat Al-Kahfi itu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarlah kamu bersama orang-orang yang mau ibadah. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, artinya apa? Duduk, bergaul, ngobrol sama dia. Ini ngobrol. Sebagaimana perempuan juga begitu, sama. Membangun kedekatan dengan istri gimana? Perempuan adalah sosok hamba Allah yang pengen ngomong banyak. Ini hamba Allah satu pengen ngomong banyak. Dia suruh duduk diem tanpa ngomong gak bisa. Gatel badannya kalau nggak ngomong. Anda pulang dari kerja malam, dia pengen cerita dari hulu ke hilir. Sepanjang hari itu dia pengen duduk, pengen ngobrol sama Anda. Duduk, kemudian dia cerita ini, dia akan cerita itu semua, dia sudah. Yang dibutuhkan dari Anda apa? Sama, duduk di samping istrimu walaupun Anda capek. Biarkan capek itu pada diri Anda aja. Jangan libatkan orang dengan capek. Saya capek. Itu urusanmu, orang lain nggak akan tahu. Jangan begitu jadi orang tua. Egois namanya. Layani, duduk sama istrimu, dengarkan istrimu cerita dari langit sampai ke bumi. Dicerita tuh, dengerin dengan senyum manis. Ada dalilnya, ada. Di riwayat Imam Muslim, Aisyah bercerita tentang kisah ngerumpi sama 11 perempuan. Rasulullah SAW duduk dengerin Aisyah cerita panjang kali lebar. Hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah tetap senyum, dan walaupun jawabannya 2 patah kata. Inilah sama. Dia akan bangga dengan itu, Mas. Anakmu juga sama. Anakmu juga duduk. Kita juga akan sama nanti kalau kita sudah tua. Nenek-nenek, kakek-kakek butuh apa? Butuh ditemani, duduk di sampingnya. Walaupun nenek-nenek, kakek-kakek sudah gak ngomong lagi, dia cuma seneng ditemenin dok. Begitulah manusia dalam segala usia dan umur. Dia pengen duduk ditemani. Kalau bukan Anda yang nemeni, dia akan cari orang lain untuk menemani dia. Ini yang berbahaya kalau itu anak-anak. Ya, ini dunia maya. Kalau bukan Anda yang menemani, dia akan cari teman yang lain, Mas. Faham? Ini Al-Quran, ini konsep Quran ini, Mas. Ya, bukan psikologi Barat. Ya. Saya kira sampai di sini aja sebetulnya masih panjang. Ya, cukup ini saja saya kira sudah menjadi panduan buat kita. Apa itu uswah hasanah? Mulai dari diri kita. Ya. Ada penyair Arab itu bilang, atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Kamu melarang anakmu melakukan sesuatu, tapi Anda sendiri mengerjakan. Kamu menyuruh anakmu sesuatu, kamu sendiri tidak melakukan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kamu enggak punya akal. Nyuruh anakmu berbuat baik, kamu sendiri tidak melakukannya. Bahasa simpelnya, kita nggak punya otak kamu ya, gitu. Dan bahasa halusnya apa? Afala ta'qilun, nggak punya akal. Nyuruh orang berbuat baik, nyuruh anakmu berbuat baik, tapi Anda tidak melakukan. Ngelarang anakmu dari sesuatu, tapi Anda sendiri melakukan. Terus kamu ancam-ancam anakmu.
Parah nih mas. Jadi inilah uswah. Yang kedua apa tadi? Apa? Kelembutan, lembut. Yang ketiga apa? Hah? Ya, kedekatan, membangun kedekatan yang baik, komunikasi, ya, gaul, dipeluk anaknya, dicium anaknya. Walaupun anakmu sudah perawan, mas, kalau anda cium pipinya, keningnya, wah senengnya dia, kerasa disayang sama ayah. Yang laki umpama dicium sama mamanya, waduh senengnya dia, masya Allah, mas, bangga dia. Begitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya mau tanya, yang kita pelajarin ini kan caranya untuk membangun kedekatan orang tua dan anak. Nah, yang ana tanyakan di sini, bagaimana jika semuanya sudah terjadi, Ustaz? Jadi anak-anak kita ini menjadi anak-anak perangai yang kasar, suka berteriak-teriak, meskipun mereka belum dewasa. Nah, bagaimana kiat-kiat kita, cara-cara kita untuk memperbaiki, Ustaz, agar bisa. Barakallahu fiik. Tanya itu bagus sekali. Rifat, tak kasih hadiah ini. Artinya kalau sudah terjadi bagaimana? Anaknya kasar, sulit dikasih tahu. Bagaimana cara memperbaiki? Jawaban sederhana. Kenapa anak bisa seperti itu? Kenapa anaknya kasar? Kenapa anaknya nggak nurut? Kalau ada apa? Ada asap berarti ada api, mas. Masa anakmu lahir langsung ngomong kasar, mas? Masa anakmu lahir tumbuh dewasa ngelawan sama orang tua? Anaknya kambing nggak, mas? Nggak percaya? Tanya sama ustadznya kambing. Ustadz Farid, tak kasih buku Ustadz Farid biar ngitung warisannya nanti. Fadhal Ustadz Farid. Wah iya kok. Nggak ada kan? Nggak mungkin. Berarti apa masalahnya? Kok bisa anak seperti itu? Berarti sebabnya satu dari dua, faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal berarti apa? Dia meniru bapaknya, dia meniru mamanya. Dia melihat mamanya kasar, dia melihat ayahnya kasar, maka ditirulah ketika kondisi yang sama muncul. Dia akan niru. Atau tontonan, faktor eksternal, tontonan dia, televisi atau handphone. Anak kecil dikasih handphone, dibelikan handphone, ini salah. Tapi kalau Anda pinjamkan handphone boleh. Main sejam doang ya. Deh, nih kasih. Handphone punya siapa? Punya ayahnya, punya mamanya, sehingga dia bisa ngontrol apa yang dia tonton. Tapi kalau dibeliin, nah ini bahaya. Oke? Nah, apa penyebabnya? Balik ke diri tadi yang kita jelaskan. Yang pertama apa? Anda harus menjadi uswah. Artinya apa? Anda rubah gaya dan pola Anda dulu. Anda rubah pola Anda, tontonan dia, pendengaran dia harus Anda rubah. Anda tahu nggak dalam fikih namanya jalalah? Jalalah itu binatang ternak yang makan barang benda najis, makanan najis. Ayam makan najis. Lele makan najis. Gimana caranya biar dia suci? Dikarantina, dikasih makanan yang halal. Sama kan? Anakmu karantinain, mas. Kalau dia tontonan faktor X, ya, maksudnya apa? Potong akarnya. Oh ini gara-gara tontonan TV, berarti saya ganti TV saya pakai kartun-kartun yang mendidik. Gak ada TV-TVan, nonton di rumah tetangga anakmu, mas. Gak bisa dihindari, ini zaman modern, ya.
TV, pasang TV di rumahmu, kasih tontonan film kartun yang edukatif. Siapa yang menentukan? Orang tuanya yang menilai. Disinilah pentingnya orang tua yang berilmu. Jadi dari diri orang tuanya merubah, atau potong jalur itu dengan memberikan tontonan dan pendengaran yang baik. Kalau orang tua yang salah sekarang, maka caranya gimana? Minta maaf sama anakmu. Nah, ini yang jarang dilakukan. Selama ini Anda kasar, bilang maafin ayah. Ayah selama ini kasar sama kamu. Anda praktekin ini, coba Anda lihat, langsung anak Anda turun langsung emosinya. Kenapa? Karena Anda menghargai dia. Tapi kalau ayahnya tidak pernah ngerasa salah, merasa benar terus, nah ini berbahaya. Ya, tapi kalau ayahnya tidak pernah ngerasa salah, ini bahaya, Mas. Anaknya terus yang disalahin, anaknya terus yang disalahin, bahaya, Mas. Anda yang harus ngakui kalau Anda yang salah penyebabnya. Nah, di situ Anda berubah berarti, Mas. Lalu setelah itu apa? Pendampingan yang tadi, didampingi, mulai melakukan pendekatan yang tadi itu sama polanya sebetulnya. Wallahu alam. Ada lagi? Saya mau tanya penjelasan mengenai anak itu ibarat seperti harta untuk kesenangan dan tidak ada manfaatnya di hari kemudian. Terus bagaimana penjelasan Bapak mengenai harapan setiap orang tua ketika sudah meninggal mendapatkan doa dari anaknya? Ya, bagus pertanyaannya. Saya tunggu pertanyaan ini, Pak. Ada, bukan penjelasan saya, itu Al-Quran yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, keindahan dunia. Yang dimaksud keindahan, kata Imam As-Sa'di, adalah apa? Enggak ada, laisa wara'ahu syai', tidak ada sesuatu apapun di balik itu, enggak ada manfaat. Oke, sampai di sini kan? Gimana caranya biar anak itu manfaat? Kan gitu kan? Gimana caranya? Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Anda yang menjadi contoh. Anda yang jadi contoh itu Anda. Terus yang apa? Kelembutan Anda yang menjadikan dia itu semangat untuk berbuat baik. Pendampingan Anda yang menjadikan dia termotivasi. Kesalahan dia bisa dibetulin, curhatan-curhatan, obrolan-obrolan, ini bisa akan menjadikan kebaikan itu bisa terus terjaga, Mas. Nah, disinilah ketika Anda wafat, Anda akan mendapatkan manfaat dari itu, karena Anda selama hidup Anda menjadi suri tauladan yang baik buat dia. Paham, Pak? Oke. Ibu-ibu, kalau ada yang mau nanya, silakan. Silakan, ibu-ibu, kalau ada yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita menjadi suri tauladan untuk anak kita yang posisinya saat ini sedang di pondok. Jadi qadarullah itu anak saya di pondok, kita itu komunikasi lewat video call 1 pekan sekali, dan saya pun hanya bisa mengunjungi dalam 3 bulan sekali. Ya, jadi paham, bisa difahami pertanyaan. Bagaimana caranya sekarang? Anak saya sekarang sudah nggak di rumah lagi. Sekarang anak sudah di pondok. Bagaimana saya menjadi suri tauladan yang baik? Oke, ini pengalaman pribadi. Saya ngurusin pondok itu hampir 10 tahun di Al Irsyad dulu. Di antara penyebab utama, di antara penyebab yang paling besar, dominan, yang utama, santri nggak betah di pondok, di antaranya adalah mamanya. Ibu lagi. Iya, mamanya. Saya kalau di awal tahun ajaran,
saya akan selalu bilang sama bapak-bapaknya, Pak, tolong 3 bulan pertama mamanya jangan telepon. Kecuali istri Anda sudah terbiasa. Kenapa? Nanti anak itu kalau ngomong sama ayah itu kalau telepon semenit 2 menit. Bener gak? Ngomong sama ayahnya semenit 2 menit, tapi ngomong sama mamanya sejam lebih. Apa yang diomongin sama ayahnya sama mamanya? Ma, tadi nggak tahu nggak, Ma, sarapan ya, Ma. Sarapannya tadi setiap hari tempe orek. Ini mah makan ikan ini mah. Nah, perempuan dikasih keluhan itu gayung bersambut. Apa itu? Masa makananmu gitu? Nggak bener itu pondoknya. Kan ini bahaya, udah panjang tuh. Akhirnya anak tambah apa? Terjun payung. Kemarin aku sakit pusing, Ma. Mual, meriang, Ma, kemarin. Dan terus ustadznya gimana? Ya, ustadznya nggak dibantu. Aku cuma ditolongin sama temen sekamar. Terus kamu nggak dibawa ke rumah sakit, dokter? Enggak, Ma. Habis, kelar. Nyata kan? Nyata, 10 tahun aku di pondok, Mas. Ini yang terjadi. Ya. Nah, terus bagaimana caranya mendampinginya? Anak saya dulu kecil-kecil, telepon sama mamanya, saya di belakangnya. Anaknya ngeluh, kan suaranya di loudspeaker. Anaknya ngeluh, mamanya dari jauh tak giniin. Kamu. Gitu. Motivasi anak. Ma, tadi aku makannya tempe orek. Alhamdulillah, nak, tempe orek, nggak makan nasi putih kamu, nak. Alhamdulillah, itu enak. Begini motivasi anaknya. Jangan malah suruh terjun payung. Itu namanya mendampingi. Ma, aku kemarin sakit, tuh. Sakit? Nggak apa-apa, laki-laki kok. Nanti di suatu hari biar kamu bisa mandiri, bisa mengurus diri sendiri atau mengurusi orang lain. Ini namanya kemandirian, nah. Itulah pondok. Nah, gitu dimotivasi. Tapi ustadz, namanya ustadz, mungkin ustadznya banyak yang diurusi, bukan ngurusin kamu tok. Nah, jadi motivasi, jangan malah diturunin semangatnya. Nah, ini kebanyakan begitu. Jadi gimana cara mendampinginya? Motivasi terus anaknya. Jangan diikuti keluhan-keluhan anak. Ya, jangan diikuti. Biarin dia jadi dewasa. Biarin dia belajar. Dorong untuk belajar. Semangati dia untuk belajar. Ada masalah, bantu kasih solusi. Bukan malah Anda gayung bersambut, jangan. Ya, itu jawabannya. Ustadz, masih bolehkah kita mengingatkan anak-anak yang sudah menikah tentang sholat setiap saat? Apakah itu sudah urusan mereka karena mereka sudah dewasa? Ibu biarin dia yang ngurus sendiri, Bu, ya. Ibu jangan ikut campur, jangan ikut campur. Dia sudah punya suami, dia sudah punya istri, itu pilihan dia. Dia memilih itu berarti dia sudah sholat. Ya, sudah diem ibu, nggak usah ikut campur. Apa yang ibu lakukan? Berdoa, titik. Kecuali datang ke ibu ngomong, Bu, bantuin dong, nasehatin dia. Kenapa? Dia nggak sholat, Bu, jarang. Nah, di situ baru Anda ikut. Tapi kalau tidak dimintain tolong, jangan kepo. Jangan ngurusin urusan anakmu jadi penonton sambil duduk di kursi yang manis. Ya Ibu ya, jangan ikut campur. Ya, mohon maaf karena faktor ini, ikut campur ini yang membuat pertikaian dan konflik keluarga plus ditambah perceraian itu terjadi karena ibu mertua ikut campur. Jadi apa? Diem, tonton, doain. Kalau Anda dimintain tolong, baru Anda duduk di situ.
Bagaimana cara kita sebagai istri mengarahkan suami agar tidak patriarki? Apa patriarki? Apa patriarki? Apa? Berkuasa. Oh, angel ini. Karena Anda tidak ingin anak laki-laki Anda patriarki, anak-anak perempuan loh. Memang laki-laki itu penguasa di keluarga. Bukan Anda, Mbak, yang penguasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu membimbing, menuntun, mengarahkan. Itu pemimpin. Terserah Anda pakai istilah patriot atau apa, terserah. Yang penting laki-laki itu qawwam, pemimpin dia. Warrajulu apa? Ra'in ala ahli baitihi. Laki-laki itu pemimpin buat keluarga yang mengarahkan. Kecuali suamimu salah, suamimu maksiat, maka Anda punya kewajiban untuk menasehati dan menegur. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau itu maksiat. Tapi kalau itu bukan maksiat, tapi nggak sesuai dengan selera Anda, tetap yang diberlaku adalah keinginan suami, karena suami yang pemimpin. Tapi kalau urusan dalam rumah, ngatur rumah, dalamnya rumah, kebersihan, masak, sebagainya, itu urusan Anda. Kenapa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan itu pemimpin di rumah suaminya dan dia dimintain pertanggungjawaban atas itu. Jadi yang jadi pemimpin bukan perempuan. Terus Anda ngatur suamimu, apalagi gaji suamimu suruh transfer ke Anda yang megang, akhirnya suaminya dikasih jatah penjara. Apa itu uang transport sama uang makan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjang deh. Tidak, bukan. Laki-laki pemimpin. Kewajiban Anda apa? Menerima fulus, ngabisin fulus, titik. Nggak usah ngatur laki. Kalau lakimu salah, berbuat salah, maksiat, tegur lakimu, nasehatin suamimu. Disitulah istri yang baik. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki tanpa sosok ayah? Berdoa cari ayah, ibu. Kayaknya Bapak balik mengaji bisa nyariin kayaknya. Enggak, ini ya tetap sama, Bu. Mau tanpa ayah, mau tanpa ibu, tetap prinsipnya apa? Menjadi suri tauladan dengan kelembutan. Apalagi nggak ada ayah atau nggak ada ibu, dia lebih butuh lagi untuk kelembutan dan kesantunan itu. Pendampingan dia akan lebih butuh lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu derdor ya. Kalau nggak begini, nggak ngantuk intinya, apalagi suara anak kecil-kecil ini kan, masya Allah ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.